Kita ini berkewajiban mencintai Rasulullah, wajib memang. Dan keberkahan selain melalui pintu Rasulullah ditutup, melalui agama lain ditutup. Rasulullah ini walaupun wajib kita cintai, itu bukan cinta pokoknya cinta tapi tidak ada apa-apa, enggak begitu. Mengapa orang itu biasanya cinta pada sesuatu itu karena keindahan walaupun tidak bermanfaat. Kalau dia ini pemimpin agama lain, kalau mencium tangannya atau mencium keningnya, yang mencium seorang muslim, kalau mencium itu karena senang, karena suka sama orang ini, hukumnya haram. Karena berharap mendapatkan barokah atau karena meyakini akan mendapatkan barokah dari tokoh agama lain, maka hukumnya murtad, hukumnya kafir. Mengapa? Pintu barokah dengan diutusnya Rasulullah dari selain pintu agama Islam sudah ditutup, harus melalui pintu Rasulullah SAW. Rahmat Allah ini pada kita tidak terhingga, maka sudah sepantasnya kalau Allah dicintai, karena banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kemudian kata Rasulullah, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena mencintai Allah. Kalau kalian ini cinta kepada Allah, maka cintai aku. Mengapa? Karena cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Rasulullah SAW diwajibkan, diperintahkan karena kita mencintai Allah. Apa hubungannya? Karena baginda Rasulullah yang mengantarkan kita mengenal Allah, yang membawa kita ke dalam agama Islam, lalu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Makrifat kepada Allah pintunya adalah baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sudah seharusnya juga dicintai, karena Rasulullah pintu kita menuju kepada Allah. Ini cinta kepada Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian lanjutan terakhir dari hadis ini, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena mencintai aku. Jadi kita cinta kepada keluarga Rasulullah SAW alasannya karena cinta kepada Rasulullah, karenanya otomatis keluarganya juga dicintai. Nah, kita ini berkewajiban mencintai Rasulullah, wajib memang, karena cinta kepada Allah. Rasulullah ini walaupun wajib kita cintai, itu bukan cinta pokoknya cinta tapi tidak ada apa-apa, enggak begitu. Mengapa? Orang itu biasanya cinta pada sesuatu itu karena keindahan walaupun tidak bermanfaat. Misalnya ya, ada orang penggemar barang antik. Dia ini kalau ada barang antik berapapun mahalnya dia beli. Kadang-kadang barang ini ya gak bisa dimakan, kalau sakit ya gak bisa dipakai alat menyembuhkan. Tapi mengapa senang? Karena keindahan barang antik. Indah karena keantikannya. Nah, kadang-kadang orang itu cinta pada sesuatu itu karena manfaatnya. Manfaat bagi dirinya, manfaat bagi keluarganya. Nah, kalau kita ini mencintai sesuatu karena faktor keindahan, maka bagaimana? Rasulullah SAW itu paling layak dicintai. Mengapa? Rasulullah itu paling indah. Rasulullah itu sebagai manusia, sebagai Rasul, itu adalah makhluk paling sempurna. Sempurna dalam segi apanya? Apa saja. Akhlaknya paling sempurna, budi pekertinya paling sempurna, syariatnya paling sempurna, kitab suci yang dibawanya Al-Quran paling sempurna. Apa saja, Rasulullah itu paling sempurna. Dan dengan lahirnya Rasulullah, maka ajaran Nabi sebelumnya otomatis tidak berlaku. Dan keberkahan selain melalui pintu Rasulullah ditutup, melalui agama lain ditutup.
Karena ini perlu diterangkan karena tadi malam ada yang nanya pada saya, Kiai, gimana hukumnya? Ada pemimpin agama lain datang, pemimpin agama lain, entah dari mana datangnya itu. Terus lalu pemimpin ini, pemimpin agama lain dibawa ke masjid. Sampai di masjid ada yang cium tangannya, ada yang cium kepalanya, cium keningnya. Itu gimana? Saya dari tadi belum ada yang mencium kepala saya itu. Walaupun saya tidak minta ya. Ada di mana itu? Saya bilang, loh, kalau dia ini pemimpin agama lain, kalau mencium tangannya atau mencium keningnya, yang mencium seorang muslim, kalau mencium itu karena senang, karena suka sama orang ini, hukumnya haram. Mengapa? Karena persahabatan dengan orang kafir, kalau persahabatan ini sifatnya zahir, hanya luar-luarnya aja, ini makruh. Tapi kalau persahabatan sifatnya batin, sampai jatuh cinta, sampai senang, maka hukumnya adalah haram. Kalau hanya suka, misalnya punya tetangga pengikut agama lain, kok senang sekali, haram hukumnya. Tapi kalau cuma basa-basi, kalau ketemunya Pak, atau beli barang di tokonya atau apa, basa-basi ya, bukan cinta sejati, maka makruh. Kalau sampai mencium tangan, mencium kening, kan luar biasa itu cintanya, itu hukumnya haram. Kemudian kalau dia mencium tangan atau mencium kening karena berharap mendapatkan barokah atau karena meyakini akan mendapatkan barokah dari tokoh agama lain, maka hukumnya murtad, hukumnya kafir. Mengapa? Pintu barokah dengan diutusnya Rasulullah dari selain pintu agama Islam sudah ditutup, harus melalui pintu Rasulullah SAW. Gak ada itu. Ini katanya ada kejadian begitu, entah di mana saya gak nonton, tempatnya juga gak tahu, kemudian apa videonya juga gak tahu, cuma orang tadi malam nanya pada saya. Lalu ketika tokoh agama lain ini datang di masjid, disambut lantunan bacaan Al-Quran. Gimana hukumnya? Haram hukumnya. Karena baca Al-Quran, kalau momennya itu perkara haram, haram juga. Tapi kalau momennya penting, bukan perkara haram, itu dianjurkan. Sama dengan baca basmalah. Saudara dalam momen penting, misalnya mau minum, baca basmalah, hukumnya sunnah, dapat pahala. Tapi kalau momennya makruh, dibacakan basmalah, maka hukumnya makruh. Contoh mau rokokan misalnya, mau rokokan bismillahirrahmanirrahim, makruh itu, baca gak dapat pahala baca basmalah. Mengapa? Karena barang makruh. Barang makruh kok minta barokah, gak pas momennya. Kalau momennya haram, baca basmalah ya haram juga. Misalnya mau nyabu ya, mau menghisap sabu-sabu, bismillahirrahmanirrahim, biar barokah ini sabu-sabu, haram. Sama dengan misalnya momennya acara kajian, ceramah agama, baca Fatihah, baca Al-Quran, bagus, ini dianjurkan di masjid. Tapi kalau momennya menghormati pemimpin agama lain, haram malah ini, karena kemaksiatan. Itu maksiat keberapa itu? Kemudian haram. Bahkan kalau meyakini itu dapat pahala, itu bisa murtad itu dalam momen seperti itu. Berat saudara, ini akhir zaman. Rasulullah SAW gak boleh diduakan. Cinta kepada Rasulullah, kepada agama Rasulullah, sambil berharap barokah dari agama lain, pemimpin agama lain. Gak boleh begitu. Cukup melalui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini satu-satunya yang sekarang ini kita ikuti. Gak bisa sambil ikut agama lain, gak bisa. Kemudian lagi
pemimpin agama lain ditaruh di masjid dan di depan lagi VIP. Itu gimana hukumnya? Kata para ulama, kalau bikin perkumpulan lintas agama, berkumpul muslim dan non muslim, lalu yang non muslim ditaruh di depan, haram hukumnya. Karena dia agamanya agama lain. Yang di depan itu untuk tokoh-tokoh muslim. Yang bukan muslim harus pindah dari situ. Kalaupun datang di belakang mestinya. Karena orang muslim lebih mulia daripada non muslim. Dan orang non muslim ini lebih rendah levelnya daripada hewan. Hewan taruh di belakang mestinya. Ini taruh di depan. Haram keberapa? Keempat. Lalu kemudian di situ disambut baca apa? Pakai seragam. Pakai seragam lalu pakai simbol agama lain. Itu gak boleh juga. Ini zaman sekarang, ini zaman fitnah. Dan ini bahaya saudara yang seperti ini. Orang-orang pada diam, gak ngomong haram apa enggak. Karena takut mau ngomong. Yang bilang yang melakukan itu ya mungkin orang besar mungkin. Mengapa orang besar? Ya mungkin karena imam besar atau apalah. Kalau Masjid An-Nikmah kan bukan imam besar kan, imam biasa-biasa itu. Karena masjidnya juga kecil. Nah, artinya apa? Kalau kita ini mencintai Rasulullah SAW karena faktor keindahan, Rasulullah itu paling indah. Apanya yang indah? Ya apa saja yang berkaitan dengan beliau itu memang paling indah. Rasulullah itu lahir dari keluarga Quraisy. Keluarga Quraisy ya. Kemudian dari marga Bani Hashim. Orang Arab ini memang lebih bagus daripada bangsa lain secara umum ya. Dan ini bukan orang Arab yang nakal-nakal, karena sekarang ada provokasi kampanye narasi anti Arab. Sudah lama sejak 2015 dan dulu sejak menjelang kemerdekaan kita diajak benci Arab. Nah, orang Arab ini, mengapa Islam ini lahir di Arab? Mengapa Rasulullah diutus dari Arab? Kenapa enggak diutus dari Bintaro misalnya? Rasulullah ini lahir dari bangsa Arab, diutus dari bangsa Arab. Mengapa? Bangsa Arab itu paling siap menyebarkan Islam. Menjadi penyebaran Islam pertama itu paling siap. Dari segi apa? Dari segi mental ya. Dari segi mental itu paling bagus. Kemudian juga dari segi kewibawaan itu paling bagus bangsa Arab pada waktu itu untuk menjadi penyebar Islam. Memang paling bagus dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karenanya Rasulullah di situ. Dari bibit paling bagus, Rasulullah tumbuh juga paling bagus memang. Semuanya dari segi aspek kebangsaan. Kemudian dari aspek kedaerahan, Mekah itu juga paling bagus memang. Menjadi sumber awal penyebaran agama Islam. Mengapa disebut Timur Tengah? Karena ada di timur di tengah. Dan itu pertengahan bumi. Orang ini kalau berbicara pada banyak orang ya, kalau cuma berdua berhadap-hadapan. Tapi kalau berbicara ini ramai, maka posisi yang paling bagus ada di mana? Ada di tengah. Suaranya biar bisa merata kemana-mana. Arab itu memang posisinya di tengah. Jadi penyebaran Islam dari sana bisa kemana-mana itu. Itu dari segi kedaerahan. Karenanya Islam itu dari sana. Nah, ini kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW karena keindahan. Rasulullah itu paling indah. Syariatnya paling indah, ajaran-ajarannya paling indah. Gak bisa ditukar dengan ajaran agama lain. Yang kedua, orang itu mencintai orang ada karena pragmatis. Pragmatis itu artinya apa? Dia bisa mendapatkan kemanfaatan dari yang dicintai. Maka bagaimana? Kalau kita cinta Rasulullah ini karena pragmatis, memang Rasulullah SAW yang paling bermanfaat pada kita. Ketika umat manusia menghadapi momen-momen yang penting dan berat. Besok di padang mahsyar,
ketika umat manusia sejak masa Nabi Adam menunggu diadakan keputusan mau masuk surga atau masuk neraka, masa tunggunya lama. Berapa lamanya menunggu? 50.000 tahun nunggu keputusan. Lama apa gak lama? Lama saudara, 50.000 tahun. Matahari katanya dekat di atas kepala. Ini matahari walaupun jauh kepanasan kita. Kan lama gak turun hujan itu. Kepanasan. Gimana kalau dekat? Orang keringatnya ada yang sampai pusar, ada keringatnya sampai hidungnya, ada yang tenggelam dalam keringat masing-masing. Macam-macam waktu itu. Minta keputusan, mau kemana ini? Nah, akhirnya apa? Yang bisa memberikan syafaat pada waktu itu syafaatul uzma, syafaat kepada seluruh manusia adalah baginda Rasulullah SAW.